Hai kawan, bersama dengan saya Dini Kusuma-Dewi, anak 11 bahasa, sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, akan menemani kalian semua dalam biografi Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Anies Baswedan merupakan putra pasangan Rashid Baswedan, mantan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, dan Alia, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah lulus SD, Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Dia bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah di sekolahannya dan menduduki jabatan sebagai pengurus bidang humas yang dijuluki sebagai seksi kematian. Pada tahun 1983, Anies terpilih sebagai Ketua Panitia Tutup Tahun SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lewat ini pula, kepemimpinan Anies mulai muncul. Lulus dari SMP, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 orang ketua OSIS se-Indonesia. Hasilnya, Anies terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. TVRI Yogyakarta memilih Anies menjadi salah satu pewawancara tetap di acara bertajuk Tanah Merdeka. Pada tahun 1989, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM. Di fakultasnya, Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada Kongres tahun 1992. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Child Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan. Pada tahun 1996, Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis. Pasangan ini kini telah dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 1997, keinginan untuk terus belajar membawa Anies mendapat beasiswa melanjutkan studi master bidang International Security and Economic Policy di University of Maryland, College Park. Tahun 2005, Anies mengemban tugas menjadi Direktur Riset di Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Kepedulian Anies dalam permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah seperti disertasi membuatnya mengemban tugas sebagai penasihat nasional di Partnership for Governance Reform pada tahun 2006. Anies menjadi rektor termuda di Indonesia berusia 38 tahun pada 2007. Saat dipilih menjadi rektor Universitas Paramadina, ia membuat Paramadina Fellowship. Program ini menggagas rekrutmen anak-anak terbaik. Halo teman-teman, saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang video bagaimana Anies Baswedan bisa mempunyai ide untuk mendirikan Indonesia Mengajar. Masalah kebangsaan kita ada banyak, tapi saya tadi menyoroti salah satu aspeknya.
adalah ketimpangan. Dan ketimpangan yang terjadi itu terjadi secara struktural. Secara struktural itu harus diperbaiki secara struktural pula. Nah, ada ketimpangan antara kaya miskin, terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja, urban rural, Jawa dan pesisir Nusantara. Nah, universitas ini berperan sebagai equalizer karena para dosen adalah contoh. Cek 40 tahun yang lalu mereka di mana? Di desa, di kampung. Tetapi unit pendidikan tinggi membuat mereka memiliki posisi sosial ekonomi yang lebih baik. Jadi selama 40 tahun ini universitas menjadi eskalator orang naik kelas secara sosial ekonomi. Anda masuk universitas terbawa ke atas secara sosial ekonomi. Nah, masalahnya sekarang biaya pendidikan tinggi itu mahal, sehingga mereka-mereka yang mampu sekolah di sekolah-sekolah berkualitas, yang mampu kuliah di universitas-universitas berkualitas, dan mereka yang sudah dinaik kelaskan dulu. Anak-anaknya mereka bisa masuk universitas yang baik. Dulu bapak ibunya juga dari keluarga yang miskin, tapi lewat universitas yang terjangkau 40 tahun yang lalu, mereka naik kelas. Sekarang generasi keduanya mau dibayar berapapun bisa mengirim anaknya sekolah. Nah, menjadi masalah adalah mereka yang masih miskin, yang masih tak terdidik, menjadi makin sulit lagi untuk mengejar ketinggalan. Karena universitas yang perannya sebagai equalizer itu sekarang hanya bisa menampung mereka yang bisa membayar. Nah, 40 tahun lalu ini tidak terjadi karena 40 tahun lalu relatif terjangkau. Nah, di situ letak pentingnya pendidikan tinggi, memposisikan lebih dari sekedar penyedia jasa pendidikan. Pendidikan tinggi harus melihat dirinya sebagai pelaku utama, penyeimbang struktural di masyarakat. Kita dengan materi-materi yang daur ulang terus, sementara situasi di luar sudah berubah. Jadi pendidikan tinggi ini harus menjadi salah satu channel utama yang membuat standar kita menjadi lebih tinggi. Unpar harus benchmark dengan NTU, dengan Monash, dengan University of Tokyo, sehingga di tempat ini universitas bukan sekedar menjadi pencetak sarjana, tapi menjadi perangsang standar yang lebih tinggi. Di situ peran universitas. Jadi institusi pendidikan tinggi memang akan selalu khususnya riset sama pendidikan, pengajaran. Tapi pendidikan, pengajaran, dan risetnya jangan hanya kualitas level nasional, sudah harus level global, internasional, minimal regional. Nomor satu, saya usul, jangan terlalu fokus pada kurikulum. Pendidikan adalah interaksi antar manusia. Pendidikan itu interaksi antar manusia. Lalu dibuatkan strukturnya agar interaksinya seragam, namanya kurikulum. Jadi siapapun yang mengajar, materinya sama, dimanapun diajarkan materinya sama, tapi intinya bukan pada kurikulumnya, intinya pada interaksi antar manusianya. Karena itu fokus pada kualitas pendidiknya, bukan teks materi yang untuk dididikkan. Begitu kualitas pendidikannya itu mindsetnya dahsyat, mindset inspiring, mau namanya kurikulum apapun juga, efek tular dari inspirasi yang muncul dari dia dahsyat luar biasa. Gak penting itu teks kurikulum itu, tapi begitu kualitas ini beliau. Kenapa inspiring misalnya? Karena kualitas pendidiknya, bukan kualitas teks yang disampaikannya. Nah, kita di Indonesia sering lebih memperhatikan kurikulum daripada manusianya. Karena sering diganti-ganti. Bukan karena sering diganti-ganti, karena kita menganggap masalah di kurikulum dan sering diganti-ganti tidak ada efeknya. Artinya apa? Manusianya bermasalah, kan? Bagi pendidik, peran Anda bukan hanya mengajar, tapi mendidik dan menginspirasi. Itu dua level di atas mengajar. Jadi bagi para dosen, Anda harus menginspirasi. Bagi guru juga harus menginspirasi. Bagi mahasiswa atau siswa juga, maka
bayangkan proses belajar itu sebagai proses mencari pengalaman. Proses mencari pengalaman itu, Anda mahasiswa 4 tahun, Anda juga mahasiswa 4 tahun, sama-sama menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalaman yang didapat bisa lain. Menjalani plus mengambil hikmah jadi pengalaman. Supir ada yang sudah baru nyetir 2 tahun, itu pengalaman ekivalen dengan orang 5 tahun. Kenapa? Karena dia mengambil hikmah, pelajaran yang banyak. Nah, jadilah pembelajar yang mengambil proses hikmah itu dalam fase pembelajarannya. Jadi bukan sekedar sudah kuliah, tapi dia sudah berpengalaman. Mahasiswa jangan hanya di kelas, tapi harus aktif. Kalau ada mahasiswa yang selama kuliah hanya belajar di ruang kelas, dia sungguh bagian yang merugi. Karena menjadi mahasiswa harus menjadi aktivis. Aktivis di ruang kelas dan aktivis di luar kelas. Saya selalu katakan, para mahasiswa di kampus saya hafal sudah. IP yang tinggi hanya mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi kepemimpinan, pengalaman organisasi, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Karena itu selama kuliah, ambil dua-duanya. Karena segudang prestasi yang diraihnya, membawa Anies Baswedan menjadi juru bicara Jokowi JK dalam Pilpres 2014. Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ke-26. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan sampai jumpa.